Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Senin 28 April 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joysyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang mendapat perhatian serius dari Polres Serang. Unit Kamsol Satlantas Polres Malang melakukan sosialisasi keselamatan berkendara di SMP Negeri 4 Kejanten. Polres Serang bersama kelompok Tani Bakti 1 memanen jagung di Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang. Pemirsa, pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang mendapat perhatian serius dari Polres Serang. Sebanyak 203 personel diterjunkan untuk mengawal jalannya proses rekapitulasi yang digelar pada Kamis 24 April 2025. Kapolres Serang AKBP Chandra Sasongko menyatakan pengamanan ini dilakukan guna memastikan proses demokrasi berjalan aman, tertib, dan lancar. Kapolres Serang menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dalam setiap tahapan PSU demi hasil yang sah dan demokratis. Sebanyak 203 personel diterjunkan untuk mengawal jalannya proses rekapitulasi yang digelar Kamis 24 April 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dengan aman dan tertib tanpa gangguan. Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk menghormati hasil rekapitulasi dan tetap menjaga persatuan dari Humas Polres Serang. Melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY bersama Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman berhasil mengungkap 2 kasus peredaran uang palsu yang terjadi di wilayah Yogyakarta dan Sleman. Keberhasilan ini dipaparkan dalam konferensi pers yang berlangsung di Aula Promoter Polda DIY pada Kamis 24 April 2025. Ditreskrimsus Polda DIY beserta Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman mengungkap 2 kasus peredaran uang palsu yang terjadi di wilayah Yogyakarta dan Sleman. Pengungkapan ini dipaparkan dalam konferensi pers yang digelar di Aula Promoter Polda DIY pada Kamis 24 April 2025. 5 tersangka berhasil ditangkap dalam penindakan yang digelar secara terpisah oleh Polresta Yogyakarta dan Polresta Sleman sejak akhir Maret hingga pertengahan April 2025. Kasus pertama terungkap setelah seorang pemilik toko pakaian di kawasan Mantri Jeron Kota Yogyakarta melapor ke polisi karena menerima uang yang diduga palsu. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari 5 April 2025. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polresta Yogyakarta. Melalui rangkaian penyelidikan, kepolisian berhasil menangkap 3 tersangka, yakni DP 43 tahun pada 15 April. Dari pengakuannya, uang palsu tersebut ia peroleh dari tersangka RI 40 tahun yang ternyata mendapatkan dari tersangka lainnya berinisial DA 46 tahun. DA yang diduga membeli uang palsu tersebut dari seseorang di Jakarta senilai 30 juta dan memperoleh sebanyak 20.000 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Dari jumlah tersebut 9.000 lembar dimusnahkan karena kualitas buruk, sementara 1.000 lembar lainnya sempat beredar di masyarakat.
Sementara itu, kasus kedua berhasil diungkap Polsek Turi Polresta Sleman yang menerima laporan warga pada 20 Maret 2025 mengenai adanya transaksi mencurigakan di sebuah agen bank milik warga setempat. Penyelidikan mengarah pada seorang pria berinisial SKM 52 tahun warga Serumbung, Magelang. SKM diduga menyisipkan uang palsu ke dalam setoran saat bertransaksi di agen bank. Uang palsu tersebut diketahui setelah dilakukan penyinaran yang menunjukkan perbedaan mencolok dari uang asli. SKM ditangkap di kediamannya pada 16 April 2025. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa uang palsu itu diperoleh dari Iyas 30 tahun yang juga telah berhasil diamankan oleh aparat kepolisian. Penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas dalam distribusi uang palsu tersebut. Para tersangka kini tengah menjalani proses hukum dan dijerat dengan pasal 36 ayat 2 dan 3 junto pasal 26 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta pasal 244 dan 245 KUHP. Mereka terancam pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 50 miliar rupiah. Demikian yang dapat kami informasikan. Saya Brigadir Filania dari Birhumas Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Kepolisian Resor Gunung Mas berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Sepak. Hal ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapores Gunung Mas dan dipimpin oleh Wakapolres Kompol Indra Purwoko. Selamat siang dan salam presisi. Pemirsa, Polres Gunung Mas berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana narkotika di wilayah Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas. Pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Gunung Mas Kompol Indra Purwoko SH. Kegiatan ini dilaksanakan di depan Mako Polres Gunung Mas. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pengungkapan kasus terjadi pada Selasa 22 April 2025 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Lintas Kuala Kurun, Desa Tanjung Karitak. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menangkap seorang pria berinisial LY 42 tahun beserta sejumlah barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Diamankan seseorang yang diduga terlibat dalam peredaran tindak pidana narkotika dengan tersangka atas nama LY alias BG dengan barang bukti yang berhasil disita yaitu 15 paket kristal klip berisi serbuk diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,73 gram, kemudian 1 buah plastik klip pembungkus sabu, 2 bundelan plastik klip, 1 buah dompet bulat warna hitam, 1 buah timbangan digital merek Pocket Scale, uang tunai sebesar 5.750.000, 1 buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan, 1 unit kendaraan bermotor jenis Honda CRF 150L warna hitam coklat bertuliskan nomor 1983, 1 unit handphone merek Vivo warna biru dengan, kemudian yang terakhir 1 celana pendek warna hijau. Dengan modus operandi yaitu tersangka LY alias BG ini mendapatkan barang dari pengakuan tersangka dari saudara C yang saat ini masih dalam pengembangan kami. Kemudian yang bersangkutan memasarkan barang-barang tersebut di warga masyarakat di sekitar Desa Tanjung Karitak.
Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan melalui Kapolres Gunung Mas AKBP Heru Eko Wibowo yang diwakili Wakapolres Kompol Indras Purwoko menyampaikan bahwa tersangka LY diketahui mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial C yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Tersangka diketahui kerap menjual sabu kepada warga dan para pekerja tambang di sekitar desa Tanjung Karitak. Ia kini dijerat dengan pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Kasat Reserse Narkoba Polres Gunung Mas, Ibtu Abi Wahyu Prasetyo menegaskan bahwa pengungkapan ini menjadi bukti komitmen Polres dalam memerangi peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan narkotika dan akan terus melakukan penindakan secara tegas. Dalam konferensi pers tersebut, hadir pula personel dari Satres Narkoba, Satsamapta, Sipropam, serta perwakilan dari media massa cetak dan elektronik. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bitumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian hewan ternak yang meresahkan warga. Seorang pria berinisial FA, 41 tahun, warga Desa Karanglo, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, ditangkap setelah diduga menjadi pelaku utama pencurian kambing di sejumlah wilayah di Kabupaten Kebumen. FA diketahui merupakan residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam berbagai tindak kriminal di daerah lain. Ia tercatat pernah melakukan penjambretan di Kabupaten Selawi dan pencurian hewan ternak di Kabupaten Cilacap. Penangkapan terhadap FA dilakukan setelah ia mencuri 8 ekor kambing milik seorang warga Kecamatan Pejagoan, Kebumen. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat pagi 11 April 2025 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Pemilik ternak SM 48 tahun melaporkan bahwa kandangnya dalam keadaan terbuka dan seluruh kambingnya telah hilang. Surat perintah penyidikan tanggal 11 April tahun 2025. Waktu dan tempat kejadian peristiwa ini terjadi pada hari Jumat 11 April 2025 sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Di dalam kandang kambing yang beralamat di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Mendapat laporan tersebut, Satreskrim Polres Kebumen segera melakukan olah TKP dan penyelidikan mendalam. Identitas pelaku berhasil diketahui dalam waktu singkat dan penangkapan dilakukan di wilayah Kabupaten Brebes tempat tinggal tersangka. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa FA menggunakan mobil sewaan sebagai alat untuk mengangkut kambing hasil curian. Ia menyasar kandang-kandang yang berada di pinggir jalan untuk mempermudah pelarian dan pemindahan hewan ke dalam kendaraan. Berdasarkan pengakuannya kepada penyidik, FA telah melakukan aksi pencurian kambing di 20 lokasi berbeda di Kabupaten Kebumen sejak Januari 2024. Ia menjalankan modus serupa yakni beraksi saat dini hari atau pagi hari ketika pemilik ternak lengah. Atas tindakannya, FA dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, yang mengancamnya dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Polres Kebumen berharap penangkapan ini dapat mengurangi keresahan para peternak kambing di wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menambah sistem pengamanan pada kandang ternak mereka. Pihak kepolisian masih akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain atau jaringan yang terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Lampung Utara dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika periode April mengungkap 5 kasus dan menangkap 8 tersangka. Dari 8 tersangka, 2 orang berstatus bandar dan 6 kurir atau pengedar. Periode April 2025, Sat Narkoba Polres Lampung Utara ungkap 5 kasus penyalahgunaan narkoba dengan mengamankan 8 tersangka.
Dari 8 tersangka, 2 orang merupakan bandar narkoba jenis sabu dan 6 orang kurir atau pengedar. Pengaku para pelaku barang haram yang dijualnya didapat dari luar Lampung Utara. Terungkapnya kasus ini bermula dari informasi warga, kemudian anggota menangkap salah satu pengedar di Kecamatan Sungkai Utara. Dari penangkapan itulah anggota melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan para pelaku lainnya di sejumlah lokasi di Lampung. Dari tangan 8 pelaku diamankan barang bukti narkoba jenis sabu 66,15 gram, narkotika jenis ekstasi 11 butir, timbangan, plastik klip, centong, dan 7 unit handphone dan uang tunai. Dengan hasil 5 ungkap kasus dengan 8 orang tersangka dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kasus ada 5, status tersangka, bandar dan kurir. Jumlah pelaku ada 8 orang. Pasal yang diterapkan ada 2 ya. Yang pertama, 3 kasus untuk 6 tersangka diterapkan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Yang kedua, 2 kasus 2 tersangka diterapkan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Adapun ancaman hukuman di dalam penerapan pasal yang kita laksanakan yaitu pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 minimal 5 tahun penjara sampai dengan hukuman mati. Izin menjelaskan untuk tersangka ini telah kami sangkakan dengan 2 kasus di mana yaitu ada 2 tersangka yang diterapkan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 yaitu tersangka memiliki atau menyimpan barang bukti narkoba di bawah 5 gram. Kemudian ada 3 kasus di mana 6 tersangka ini diterapkan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 dalam maksud tersangka memiliki atau menyimpan barang bukti narkotika di atas 5 gram. Untuk sementara barang dipasok berdasarkan keterangan tersangka dari wilayah di luar wilayah Lampung Utara. Dan modus transaksinya berdasarkan pengakuan tersangka selama ini untuk tersangka menjualnya kepada orang-orang yang menjadi kerabat dekatnya saja. Atas perbuatan 3 kasus dengan 6 pelaku disangkakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman minimal 5 tahun. Sementara 2 kasus dan 2 orang bandar narkoba disangkakan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Humas Polres Lampung Utara Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.